Pernahkah kita merenung apa sebenarnya hakikat dari cahaya ilahi? Cahaya yang disebut oleh para sufi sebagai Nurullah. Cahaya yang tak hanya menerangi kegelapan fisik, tapi juga kegelapan hati, kegelapan akal, dan kegelapan rohani. Cahaya ini bukan sekedar metafora, tetapi sesuatu yang nyata, yang dirasakan, yang menyelimuti, dan yang membimbing perjalanan rohani seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tasawuf, para salik thariqah telah lama membahas tentang hakikat Nurullah ini, menjadikannya sebagai pusat dalam perjalanan mereka menuju makrifat. Namun, apakah sebenarnya hakikat dari Nurullah itu? Apakah ia cahaya yang bisa dilihat dengan mata fisik, ataukah ia sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah bersih? Kita bisa mencoba menelusuri pemikiran dari para sufi besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnul Arabi, Jalaluddin Ar-Rumi, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Mereka menyingkap makna dari cahaya ini bukan dalam pemahaman rasional biasa, tapi dalam pengalaman rohani yang mendalam, dalam zikir, dalam fana, dan dalam makrifat. Ada yang memahaminya sebagai cahaya yang diberikan langsung oleh Allah kepada para kekasihnya. Ada pula yang menganggapnya sebagai pancaran dari wujudnya sendiri. Pembahasan ini menarik, mendalam, dan butuh hati yang terbuka untuk memahaminya. Sebab jika kita hanya menggunakan akal rasional saja, kita akan tersandung dalam paradoks, dalam sesuatu yang tampak kontradiktif. Tapi jika hati kita terbuka, jika kita siap menerima cahaya itu, maka semuanya akan menjadi jelas. Itulah kenapa kita harus menyimak pembahasan ini sampai akhir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini menjadi pegangan utama para sufi dalam memahami hakikat Nurullah. Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar menafsirkan bahwa cahaya Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan mata biasa, tapi bisa dirasakan dengan hati yang telah tercerahkan. Menurut beliau, semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah pantulan dari cahaya Allah. Bahkan akal kita, ilmu kita, dan pemahaman kita terhadap kebenaran hanyalah bias dari Nurullah. Sementara itu, Ibnul Arabi, seorang ulama sufi besar, menegaskan bahwa Nurullah adalah manifestasi langsung dari keberadaannya. Ia menyatakan bahwa seluruh alam ini adalah tajalli atau penampakan dari Nurullah. Cahaya ini bukan sesuatu yang berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam dan di luar sekaligus. Ibnul Arabi mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai makrifat sejati, maka dia tidak lagi melihat perbedaan antara dirinya dan cahaya itu, karena semuanya adalah satu kesatuan dalam wujud ilahi. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi melalui syair-syairnya yang penuh makna menjelaskan bahwa cahaya ini adalah sumber dari segala cinta. Ia berkata, jangan mencari cahaya di luar dirimu, karena cahaya itu ada di dalam hatimu jika engkau mau membersihkannya. Ini sesuai dengan konsep tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa yang menjadi syarat utama bagi seseorang untuk bisa merasakan cahaya itu. Karena selama hati masih terhijab oleh nafsu, oleh dunia, oleh kesombongan, maka cahaya itu tetap ada, tetapi tak akan terlihat. Di sisi lain, para ahli thariqah mengajarkan bahwa Nurullah bisa diraih melalui laku spiritual yang konsisten. Dalam thariqah Naqsyabandiyah misalnya, Nurullah diraih melalui zikir. Zikir dalam hati yang terus-menerus menghidupkan cahaya itu dalam diri seorang murid. Dalam thariqah Qadiriyah, Nurullah datang melalui kecintaan dan ketundukan total kepada Allah hingga seseorang menjadi fana di dalamnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan bahwa nurullah adalah anugerah terbesar bagi seorang hamba. Ia berkata, "Wahai manusia, engkau mencari cahaya di tempat yang salah. Cahaya itu bukan di dunia, bukan di dalam kitab, bukan di dalam kata-kata. Ia ada di dalam hatimu, dalam hubunganmu dengan Tuhanmu." Saudaraku yang dirahmati Allah, pernyataan ini menegaskan bahwa nurullah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sekedar membaca atau berdiskusi, tetapi harus dialami, harus dirasakan dalam pengalaman spiritual yang sejati. Menariknya, dalam pandangan para ulama sufi, nurullah juga dikaitkan dengan konsep Nur Muhammad. Mereka meyakini bahwa sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya Muhammad atau Nur Muhammad sebagai asal segala sesuatu. Inilah yang disebut sebagai Nur Muhammadiyah, yang dalam banyak riwayat sufi dianggap sebagai bentuk manifestasi pertama dari nurullah dalam dunia makhluk. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk." Saudaraku yang beriman, para sufi memahami bahwa penciptaan ini adalah pancaran dari nurullah, dan Nur Muhammad adalah sarana pertama bagi manusia untuk mengenali cahaya itu. Jika kita merenungkan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa nurullah bukan sekedar konsep, bukan sekedar kajian intelektual. Ia adalah sesuatu yang hidup, yang bisa mengubah hidup seseorang. Para sufi mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menemukan cahaya itu dalam dirinya, maka semua yang sebelumnya tampak gelap menjadi terang. Semua yang sebelumnya terasa sulit menjadi mudah. Itulah sebabnya orang-orang yang telah merasakan nurullah selalu terlihat damai, seolah tidak terguncang oleh dunia, seolah telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan dunia ini. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan cahaya itu? Sudahkah hati kita terbuka untuk menerima nurullah? Ataukah kita masih berada dalam kegelapan terhijab oleh dunia dan nafsu kita sendiri? Para sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai nurullah, kita harus melewati berbagai tahapan. Ini bukan sesuatu yang datang begitu saja tanpa usaha. Ada istilah mujahadah, yaitu perjuangan spiritual melawan diri sendiri, melawan keinginan-keinginan duniawi yang menutupi hati kita dari cahaya itu. Mujahadah inilah yang disebut sebagai jihad akbar, peperangan terbesar yang tidak melibatkan pedang atau senjata, tetapi melibatkan diri kita sendiri melawan ego, melawan sifat-sifat buruk yang menghalangi cahaya itu masuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali membagi perjalanan menuju nurullah ini ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah takholli, yaitu mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ini berarti membersihkan diri dari cinta dunia yang berlebihan, dari kesombongan, dari keinginan yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat material. Setelah takholli, kemudian yang kedua adalah tahalli, yaitu mengisi hati dengan kebaikan, dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, sabar, syukur, dan zikir. Kemudian yang terakhir adalah tajalli, yaitu ketika saat cahaya itu mulai tampak, yaitu ketika seseorang mulai merasakan keberadaan nurullah dalam dirinya. Inilah saat di mana seseorang mencapai keadaan makrifat, mengenal Allah dengan hati yang sebenar-benarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita membuka hati kita agar cahaya itu masuk ke dalam diri kita? Para ulama thariqah sepakat bahwa zikir adalah kunci utamanya. Dalam beberapa thariqat misalnya, zikir la ilaha illallah dilakukan secara istiqomah dalam hati hingga maknanya benar-benar meresap. Dalam thariqat yang lain misalnya, zikir dilakukan dengan suara, dengan getaran yang mengguncang jiwa, membakar hijab-hijab yang menghalangi hati dari cahaya Allah. Apapun metodenya, intinya tetap sama. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin bersih hati kita,
dan semakin terang cahaya itu. Saudaraku yang beriman, Jalaluddin Ar-Rumi memberikan perumpamaan yang indah tentang ini. Ia berkata, hatimu adalah cermin, bersihkanlah agar ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Cermin yang penuh debu tak akan bisa memantulkan cahaya. Begitu juga hati yang penuh dosa, penuh kebencian, penuh ketidakikhlasan, tak akan bisa merasakan nurullah. Maka tugas kita bukan mencari cahaya itu di luar, melainkan membersihkan diri agar cahaya yang sejatinya sudah ada dalam diri kita bisa bersinar kembali. Jika kita merasa bahwa hati kita masih gelap, bahwa hati kita belum merasakan nurullah, mungkin pertanyaannya bukan ada di mana cahayanya, tetapi apa yang masih menutupi hati kita dari cahaya itu? Apa yang masih kita genggam, yang seharusnya kita lepaskan? Satu hal yang juga menarik, para ulama sufi mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar merasakan nurullah, maka cara pandangnya terhadap dunia akan berubah. Dia tidak lagi melihat dunia ini sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai pancaran cahaya ilahi yang terus bergerak. Orang yang telah merasakan nurullah tidak lagi melihat perbedaan antara yang baik dan buruk secara hitam putih, tetapi melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Itulah kenapa orang-orang seperti Robi'atul Adawiyah, seorang sufi perempuan besar, berkata, aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau menginginkan surga, tetapi karena aku mencintai Allah. Ini adalah sebagai puncak dari perjalanan menuju nurullah, yaitu ketika seseorang tidak lagi mencari manfaat duniawi atau bahkan pahala ukhrawi, tetapi hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai fana fillah atau melebur dalam Allah. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasa memiliki ego, tidak lagi merasa dirinya terpisah dari Sang Pencipta. Dia menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Akhir kata, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.